Bismillahirrahmanirrahim. Man yaqra? Tafadhal Ustaz, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariqi, wal hayatu syu'batun min al-imani, wa arkanuhu sittatun, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa dalilu ala hadhihi al-arkan sittati qawluhu ta'ala, laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi, walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wa dalilul qadari qawluhu ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Al-martabatu tsaniyah. Khalas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, para ustaz dan para ustadzah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Usulus Tsalatsatu, dan terkadang disebut oleh sebagian ulama Tsalatsatul Usul, yaitu kitab yang berisi 3 landasan utama, yang mana ketiga hal tersebut kelak pada hari kiamat, kelak ketika seorang meninggal dunia di alam kuburnya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Tayyib. Dan ketiga hal tersebut adalah pertanyaan 2 malaikat Allah, Al-Munkar wan Nakir, ketika mereka mendudukkan seorang yang meninggal dunia. Maka Al-Munkar dan An-Nakir bertanya kepadanya dengan 3 pertanyaan, yaitu Man Rabbuka, siapakah Rabbmu, siapakah sesembahanmu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Wa ma dinuka, dan apa agamamu. Dan pertanyaan yang ketiga adalah Wa man nabiyuka, dan siapakah nabimu. Maka kita masuk pembahasan yang berikutnya, yaitu Al-Martabatus Tsaniyatu, martabat tingkatan yang kedua. Setelah kita membahas tentang Al-Martabatul Ula,
martabat tingkatan yang pertama, sekarang tingkatan yang kedua. Apa tingkatan yang kedua? Setelah al-Islam yaitu al-iman. Jadi di dalam agama Islam itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, setelah seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka berarti dia telah berislam. Maka tingkatan yang kedua yaitu al-iman, dia beriman. Kemudian tingkatan yang ketiga yang paling tinggi adalah al-ihsan. Yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah al-iman. Apa yang dimaksud iman? Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 70 sekian syu'batan cabang. Bid'un dijelaskan oleh para ulama. Di sini saya bawakan syarah dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa bid'un itu adalah hitungan dari 3 sampai 9. Jadi bid'ah, kata beliau, qauluhu bid'un, al-bid'u huwa ma baina thalathati ila tis'ah. Hitungan antara 3 sampai 9. Jadi kalau dikatakan bid'un wa sab'una syu'batan, berarti iman itu ada 73 hingga 79 cabang. Jadi bid'un itu biasa diartikan sekian, berarti iman itu ada 70 sekian cabang. Cabangnya ada 73 sampai 79 cabang. Wa fi riwayah, tidak ada di situ, dalam satu riwayat dikatakan bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada sekian dan 60 cabang. Jadi di satu kali Rasulullah mengatakan 70 sekian cabang, di kali yang lain, di kesempatan yang lain beliau bersabda iman itu ada 60 sekian cabang. Ya, sekiannya itu antara 3 sampai 9. Itu adalah cabangnya keimanan. Dan bukan rukun. Kalau rukun ada 6. Tapi cabangnya ada 60 sekian atau 70 sekian cabang. Fa'alaha, maka cabang yang paling tertingginya adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Jadi cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan ana mohon para ustadz, para ustadzah, para mahasiswa dan tim At-Tirmidzi, para ustadz yang tergabung di tim At-Tirmidzi agar mempelajari betul-betul kandungan kalimat la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu disebut kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Karena syahadat itu ada 2. Yang pertama syahadatut tauhid, persaksian tentang tauhid, keesaan Allah. Yang kedua syahadatur rasul, persaksian tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka ucapan kita qauluna asyhadu an la ilaha illallah, ini adalah syahadatut tauhid. Wa amma qauluna wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka itu adalah syahadatur rasul. Syahadat tauhid itu memiliki 2 rukun. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama adalah qaulu la ilaha, ucapan la ilaha. Ini rukun yang pertama. Wa ruknul tsani, rukun yang kedua adalah qaulu illallahu, ucapan illallah. Jadi ucapan la ilaha ini rukun yang pertama. Ucapan illallahu rukun yang kedua. Rukun yang pertama, ar-ruknul awal, itu bermakna nafyun. Nafyun itu adalah peniadaan.
Jadi rukun yang pertama bermakna nafyun atau peniadaan. Rukun yang kedua bermakna itsbatun, artinya penetapan. Rukun yang kedua bermakna itsbatun yang berarti penetapan. Jadi kalau kita mempelajari la ilaha illallah itu harus faham betul kandungannya. Ini saya sedang mentafsil, menjelaskan secara tafsil terperinci kandungannya. Jadi seorang muslim harus paham kandungannya secara terperinci. Mudah-mudahan sesudah antum meninggalkan majelis ini, pulang itu membawa ilmu tentang kalimat tauhid ini. Jangan sampai kita sudah berislam dari dulu, adapun makna kalimat tauhid tidak kita fahami dengan baik. Saya ulangi ya, jadi syahadat kita itu ada dua. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah itu adalah syahadatut tauhid. Adapun ucapan wa asyhadu anna muhammadan rasulullah atau wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh itu adalah syahadatur rasul. Sekarang yang kita bahas adalah syahadatut tauhid. Syahadat tauhid ini memiliki dua rukun. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama adalah la ilaha. Ar-ruknul tsani, rukun yang kedua adalah illallahu. La ilaha yang merupakan rukun pertama ini bermakna nafyun, peniadaan. Adapun rukun yang kedua illallahu bermakna itsbatun, penetapan. Jadi ada peniadaan, ada penetapan. La ilaha, kata para ulama, nafyu jami'il ma'budati min dunillah, meniadakan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah. Jadi la ilaha itu meniadakan seluruh sesembahan-sesembahan yang disembah manusia selain Allah. Kita tiadakan, kita berlepas diri darinya, kita tidak menyembahnya. Karena hakikatnya sesembahan selain Allah itu adalah makhluk seperti kita, makhluk. Karena Al-Khaliq itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian illallah apa maknanya? Itsbatu jami'il ibadati lillahi wahdah, menetapkan seluruh bentuk ibadah hanya untuk Allah semata. Itsbatu jami'il ibadati lillahi wahdah, menetapkan seluruh ibadah itu, segala bentuk ibadah itu hanya untuk Allah semata. Oleh karena itu kalau kita mengartikan yang baik ini ya, para ustadz harus bisa, dan para ustadzah, la ilaha apa terjemahan yang baik? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Kalau antum mau tambah, bagus. Dan diibadahi dengan benar, yang berhak untuk disembah dan untuk diibadahi dengan benar. Illallahu, kecuali hanya Allah. Harus ada kata-kata hanya. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemahan yang benar. Adapun terjemahan yang sering kita dengar di masyarakat, kadang-kadang dai menerjemahkan demikian, ini tidak tepat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini tidak tepat. Dan salahnya bukan salah yang ringan, fatal. Salahnya fatal. Kalau diterjemahkan seperti itu, orang-orang kafir pasti mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kenapa orang-orang kafir Quraisy, kufar Quraisy Mekah, mereka menolak untuk mengucapkan kalimat ini? Karena mereka faham konsekuensinya adalah harus meninggalkan sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Makanya mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini yang dikatakan oleh mereka, orang-orang kufar. Mereka mengatakan apa? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia Muhammad menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak itu menjadi satu sesembahan saja? Inna hadza, sungguhnya ini la syai'un ujab,
Sungguh sesuatu yang sangat menakjubkan bagi kami, mengherankan. Kami ini biasa menyembah banyak Tuhan, kemudian diajak oleh Muhammad hanya mentauhidkan satu Tuhan saja. Inilah yang dipahami oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka memahami bahwa la ilaha illallah itu maknanya seperti itu, harus menafikan seluruh yang disembah selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanya untuk siapa? Allah. Lah orang sekarang tidak. Ada yang mengartikan la ilaha illallah itu tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini parah. Ada yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, juga parah. Semuanya parah ini. Ini menunjukkan ya kejahilan kaum muslimin terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya saya kaji di sini. Kalau i'rabnya, siapa yang bisa mengi'rab? Mengi'rab itu mendudukkan kata per kata dalam kalimat itu kedudukannya sebagai apa. Maka la ilaha illallah itu ada i'rabnya. La itu adalah la nafiyatun lil jinsi. La di situ namanya nafiyatun, la yang menafikan lil jinsi jenis. Sebab la itu macam-macam, ada la nafiyatun, ada la nahiyatun. La nafiyatun seperti ini misalnya. La aktubud darsa, saya tidak menulis pelajaran, itu la nafiyah. Hanya mengatakan tidak saja. Tapi kalau la nahiyah, larangan, la taktub, jangan kamu tulis misalnya. Ini larangan, jangan kamu tulis. Bukan tidak ya, tapi jangan. Itu dalam ilmu nahwu itu dibedakan antara la nafiyah dan la nahiyah. Satunya nafiyah, menafikan, satunya nahiyah, melarang. Kalau la di sini la nafiyah atau nahiyah? Nafiyah. Lil jinsi, yang menafikan jenis. La ini tadkhulu 'alal jumlatil islam ismiyati. Tadkhulu 'alal jumlatil ismiyati, masuk kepada kalimat ismiyah, yaitu kalimat yang didahului dengan isim atau kata benda atau kata yang dibendakan atau kata sifat. Jadi kalimat ini, la ini masuk kepada, jadi tadkhulu 'alal jumlatil ismiyati, masuk kepada kalimat ismiyah, yaitu sebuah kalimat yang didahului dengan kata isim. Apa fungsinya la? Tansibul isma, menasabkan isimnya. Jadi nanti isim, kata benda yang datang sesudah la itu harus mansub, karena dia menasobkan fungsinya. Wa tarfa'ul khobara, dan merofakkan khobarnya. Jadi la itu butuh mubtada, butuh khobar, karena dia masuk kepada kalimat, susunan kalimat yang susunannya mubtada khobar. Mubtadanya menjadi ismula, kemudian khobarnya menjadi khobarula, begitu. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, ini penting untuk tahu. Mana ismulanya? Ilaha, karena dia mansub. Wa aina khobarula? Khobarula mahdhuf, sengaja dihapuskan, dibuang. Takdiruhu, kalau dimunculkan, ditakdirkan, maka adalah bihakin atau hakun. Jadi khobarnya adalah bihakin atau hakun. Khobar kok ada harful jarnya, ya ini perlu belajar bahasa Arab lagi. Khobar itu tidak mesti mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad ada dua, sibhu jumlatin dan jumlah. Ada khobar jumlah, ada khobar sibhu jumlah. Sibhu jumlah itu yang serupa dengan jumlah, yaitu susunan jar majrur, ya. Itu sibhu jumlah. Terus kemudian dhorof dan mudhof ilaihnya, itu sibhu jumlah. Kalau khobar jumlah ya sudah paham, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau khobar mufrad yang bukan jumlah, tapi kadang-kadang kalimahnya mufrad, kadang mutsanna, kadang jamak, tapi tetap dikatakan khobarnya mufrad. Contoh, saya beri contoh. At-tullabu naimun. At-tullabu naimuna. Para santri sedang tidur. Naimuna khobarul mubtada. Dia khobarnya mubtada. Ini khobar apa ini? Khobar jumlah atau sibhu jumlah? Khobar mufrad. Jangan terpancing dengan pertanyaan. Khobar mufrad. Walaupun naimun itu jamak mudzakkar salim, tapi dia khobarnya namanya khobar mufrad. Mufrad itu bukan jumlah, bukan kalimat, dan bukan yang menyerupai kalimat. Jadi dia hanya satu kata,
Tapi kata-kata naimun di sini bentuknya jamak mudzakkar salim. Nah ini. Jadi bahasa Arab seperti itu. Makanya antum harus bersyukur kepada Allah, antum diajar oleh para ustadz. Dan ternyata antum untuk menjadi seorang guru yang memahami agama dengan baik itu butuh waktu yang lama ya. Maka antum harus bersyukur kepada Allah. Jadi orang bisa menjadi seorang ustadz guru yang dia memahami agama dengan baik, apalagi menguasai bahasa Arab itu waktunya bukan singkat. Belajarnya sejak kecil sampai dewasa belajar terus. Maka antum juga begitu, harus belajar agama terus, insya Allah nanti akan mencapai martabat itu. Bisa mencapai martabat seorang da'i yang memang mumpuni ilmunya. Jadi da'i tidak boleh tidak mengerti bahasa Arab itu ya. Kalau da'i harus memahami bahasa Arab dengan baik. Jadi sampai rincian-rinciannya harus bisa dia. Kemudian illa, apa illa? I'rabnya harful istitsna, adatul istitsna, alat untuk mengecualikan. Allahu, sebagian ulama ada yang mengatakan al-munada ini lafdzul jalalah, al-munada ada yang mengatakan ya dia adalah badal. Kita lanjutkan. Wa adnaha, dan cabang yang paling rendahnya adalah imatatul adha, menyingkirkan al-adha, gangguan, sesuatu yang mengganggu, anit tariqi, dari jalan. Jadi ini cabang iman yang paling rendah, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Ini cabang iman yang paling rendahnya. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Alhamdulillah kita yang ngaji ini mesti sangat besar rasa malunya, betul tidak? Misalkan ini, nggak usah jauh-jauh. Antum di dalam rumah ya, di dalam rumah. Kalau antum di dalam rumah boleh tidak seorang laki-laki di dalam rumah yang sudah balik terlihat pahanya memakai celana pendek di atas lututnya, boleh. Kalau hanya ada istrinya ya. Tapi kalau tiba-tiba mertuanya masuk, tiba-tiba anak perempuannya masuk yang sudah dewasa, malu nggak dia? Malu. Berarti ada iman di situ. Berarti ada iman di situ. Malu dia. Ya. Jelas ini ya, kawan? Yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak kalau keluar begini mesti pakai celana panjang, kemudian pakai sarung atau pakai jubah, celana panjang. Bukan celana pendek ya. Ada sebagian ikhwan kita keluar rumah hanya pakai sarung dengan celana dalam pendek yang modelnya segitiga ini. Jadi nanti kalau naik motor itu pahanya terlihat. Ya. ISIS. Ada bahkan sebagian santri kalau keluar tidak pakai celana dalam. Ini gawat ini. Gawat darurat ini. Nah, kok sarungnya tiba-tiba melorot bagaimana? Yang lucu adalah kadang-kadang santri itu mainan, temannya dilorot ternyata dia pakai celana di dalamnya, kan terlihat auratnya. Malu. Kita yang punya iman itu malu. Karena itu adalah salah satu cabang dari keimanan, malu itu. Malu. Makanya sebenarnya ya, orang-orang yang tidak memiliki rasa malu lagi itu harus diperbaiki keimanannya dulu. Kalau imannya sudah benar, dia akan memiliki rasa malu yang luar biasa. Ya. Taib. Wa arkanuhu sittatun. Rukun-rukunnya iman itu ada 6. Arkan itu jamak. Bentuk mufradnya adalah ruknun. Ruknun jamaknya apa? Arkan. Ruknun jamaknya apa? Arkan. Dan rukun itu sebagian ulama ada mengatakan dia adalah laksana pondasi atau tiang. Laksana apa? Pondasi atau tiang, rukun. Jadi misalnya ini ya, ruangan ini, kelas ini ada rukunnya, yaitu apa? Tiang dan pondasinya. Karena dia yang akan menopang, menguatkan bangunan ini. Makanya bangunan keislaman seseorang itu ada rukunnya, dan bangunan keimanan seseorang juga ada rukunnya. Jadi pondasi dan tiangnya itu ada. Dan rukun juga dikatakan
anggota badan. Makanya iman itu adalah wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Jadi arkan itu adalah al jawarih. Jadi anggota badan disebut dengan apa? Rukun juga. Kenapa rukun? Karena anggota badan ini satu dengan yang lain saling apa? Menopang, menguatkan. Coba orang badannya, mohon maaf, dari lutut sampai atas kepala sehat, kuat, kakinya yang bawah tidak bisa berjalan, ya toh? Maka anggota badan itu saling apa? Menguatkan. Sampai diibaratkan sebagai arkan, tiang-tiang atau pondasi-pondasi penguat, penopang yang menopang tubuh kita. Wa arkanuhu sittatun, rukun-rukunnya ada 6. Yang pertama, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, dan beriman dengan malaikat-malaikatnya. Kemarin beberapa mahasiswa IAIH itu coba bertanya kepada masyarakat umum tentang rukun-rukun Islam, rukun iman. Itu banyak yang salah menjawab. Bahkan ditanya, banyak kaum muslimin ditanya tentang syahadat saja, itu sudah mulai belepotan ketika menjawab tentang syahadat. Maka ini penting untuk kita pelajari, kita sampaikan kepada masyarakat. Enggak apa-apa, kita perlu para jamaah ya ke masyarakat. Nanti para ustadz dari DM bilang Ustadz Talasa kalau ada apa bagi-bagi sembako ke masyarakat, khususnya ke bapak-bapak tukang beca, orang-orang yang ada di jalanan, tolong ketika membagi itu sambil disampaikan dakwah singkat, tanya tentang agama. Sholat itu ada berapa waktu ya? Kalau bertanya jangan, Pak sholat ada berapa waktu, jangan diajari langsung 6 waktu atau 7 waktu Pak. Disalahkan dulu, jadi supaya dia nanti kuat ingatannya. Saya kalau bertanya begitu, 6 waktu apa saja, 6 waktu itu. Nanti ini supaya dia paham. Sholat subuh niku 3 rakaat nopo sekawan rakaat. Sholat subuh itu 4 atau 3 rakaat. Harusnya tanya begitu. Jangan langsung kita ajari 2 rakaat begitu, jangan. Karena banyak di antara kaum muslimin ini tidak tahu rakaatnya sholat, karena memang tidak pernah sholat. Ini musibah. Kemudian wa malaikatihi, beriman dengan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, beriman dengan kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman dengan para utusannya, wal yaumil akhiri, beriman dengan hari akhir, wa bil qadari, dan beriman dengan takdirnya Allah, khairihi, takdir yang baiknya, wa syarrihi, maupun yang buruknya. Ini saya tuh tidak bosan, Kak. Alhamdulillah, walaupun hadis ini mungkin ratusan kali kita dengar, tidak bosan. Karena terkadang keimanan kita kepada 6 ini terkadang masih ada yang kurang. Contohnya iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu unsur kandungannya ada berapa? Ada 5 atau 6? Iman kepada Allah memiliki unsur kandungan 5 atau 6? 5. Berapa? 4. Masya Allah, benar 4. Bukan 5, bukan 6. Apa itu yang pertama? Al-imanu biwujudillah. Ini kandungan pertama. Jadi kalau kita beriman kepada Allah harus mengimani wujudnya Allah. Dan siapa yang mengimani wujudnya Allah, dia akan terhindar dari paparan akidah ateisme dan komunisme. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu tidak akan terkena paparan akidah ateis dan komunis, akan terhindar dengan sendirinya. Sampaikan aja iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah yang pertama adalah beriman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan menjadi orang ateis atau komunis. Yang kedua, al-imanu bi rububiyatillah, mengimani rububiyahnya Allah. Apa rububiyahnya Allah? Perbuatan-perbuatan yang merupakan kekhususan untuk Allah. Mengimani rububiyahnya Allah yaitu mengimani perbuatan-perbuatan yang merupakan kekhususan untuk Allah. Paham ya? Mengimani perbuatan-perbuatan yang merupakan kekhususan bagi Allah. Seperti apa? Al-khalqu, mencipta itu hanya Allah yang mampu dan berkuasa melakukan yang mencipta. Seperti apa? Ar-razqu, jangan arizku, keliru. Ar-razqu, karena masdarnya itu ar-razqu. Ar-rizqu itu yang diberikan kepada kita. Ar-razqu itu perbuatannya Allah. Ar-razqu, memberi rezeki. Itu hanya Allah yang mampu. Ya, ar-razqu, memberi rezeki. Kemudian apa lagi? Asy-syifa'u, memberi kesembuhan.
Kemudian apa lagi? Al-ihya'u, menghidupkan. Kemudian apa lagi? Al-imatatu, mematikan. Kemudian apa lagi? An-naf'u wad-darru, memberi manfaat dan madarat. Kemudian apa lagi? Al-mulku, menguasai. Kemudian apa lagi? At-tadbiru, mengatur alam. Dan lain-lain, masih banyak, gak usah disebutkan. Yang jelas banyak sekali perbuatan-perbuatan yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini. Tidak boleh seorang muslim meyakini ada pencipta selain Allah, ada yang memberi rezeki selain Allah. Tapi nyatanya dalam prakteknya masih banyak kaum muslimin yang meyakini ada pemberi rezeki selain Allah. Betul tidak? Buktinya datang ke Dewi Sri, memberi persembahan kepada Dewi Sri sesajen, datang ke Gunung Kawi. Ini kan berarti meyakini ada yang memberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang ke dukun untuk mengasmakan uangnya. Nanti uangnya setelah diasmakan, dilaminating. Kemudian uangnya diletakkan di laci dari tokonya ya. Nanti supaya bisa mendatangkan uang coba. Ini kan berarti meyakini ada yang memberi rezeki selain Allah. Berarti rububiyahnya rusak. Thayyib. Kemudian ternyata juga pemuda-pemuda kita ini anak sering mengalami. Pemuda-pemuda itu ya, terkadang ada yang datang ke kita minta dicarikan jodoh. Terus kemudian kita carikan. Ternyata tidak jadi. Walhasil akhwatnya atau perempuannya menolak dia. Itu banyak yang tidak mengimani rububiyahnya Allah, bahwa jodoh itu di tangan siapa? Allah. Marah sama ustadznya. Lu bener. Jadi mak comblang ini, MC ini gak mudah. Gak entuk opo-opo. Lek dadi kuwi dilalekke, lek ora dadi paidu. What is paidu? Jadi kalau jadi jodoh kita dilupakan, tidak pernah dijenguk, tidak pernah ziarah, apalagi bawa beras, bawa gula, bawa buah-buahan, tidak. Tapi kalau tidak jadi kita dikata-katai. Bener ini, tidak boleh. Berarti imannya kepada rububiyah kurang. Jodoh itu kan di tangan Allah, bukan di tangannya ustadz atau di tangannya manusia. Kita hanya berusaha. Ya, nah. Sebenarnya ikhwan ya, anak kasih resep. Ini yang bagi yang belum menikah. Ini kan mayoritas antum yang dari DM kan belum menikah. Jomblo akut antum. Atau jomblo abadi. Nah, untuk bilang jomblo akut aja lah. Ini sebenarnya sudah penghinaan dari saya kepada antum jomblo akut ini. Mana antum udah punya gaji loh. Antum punya gaji, punya pekerjaan, tidak berani menikah. Ya Allah, musibah. Muskilah. Antum nanti tanya kepada yang di belakang itu, Ustadz Andi, ada Mas Fauzi, Ustadz Abu Maryam ini. Tanya kepada Pak Rifki ini. Tanya teman-teman yang sudah di belakang Ustadz Anto. Banyak yang menikah itu gak punya modal ya Ustadz ya. Insya Allah. Alhamdulillah ya, sukses ini. Alhamdulillah. Tapi saya kasih resep antum. Antum mau dengar anak alhamdulillah tidak apa-apa. Resepnya apa? Jadilah manusia yang soleh, yang bertakwa. Sudah resepnya itu. Antum tidak usah perhatian dengan ganteng tidaknya antum. Tidak usah antum jaga penampilan, tidak usah. Kalau antum menjadi seorang pemuda yang soleh dan bertakwa, itu dicari calon istri dan dicari calon mertua antum. Dua yang mencari. Calon istri dan calon mertua. Itu mencari antum. Tapi kalau antum tidak menjalani dua sebab ini, menjadi pemuda yang soleh dan bertakwa, antum mencari kemana-mana, yang di mana-mana menolak antum, betul tidak? Antum dengar alhamdulillah tidak. Oh Ustaz Hisam juga sudah menikah. Masa lupa. Anak senang kalau ada anak-anak muda segera menikah itu senang, bener. Semakin memperbanyak jumlah ahlus sunnah di Indonesia ya. Biar tidak dikuasai ahlul bid'ah gitu. Terlalu banyak ahlul bid'ahnya parah ini nanti. Musibah demi musibah datang. Baik. Dari keenam rukun ini ya, tadi
iman kepada Allah adalah wujudnya ada 4 unsur yang harus dipenuhi. Iman dengan wujudnya Allah, yang kedua iman dengan rububiyahnya Allah, yang ketiga iman dengan uluhiyahnya Allah. Apa maksudnya iman dengan uluhiyahnya Allah? Percaya bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Jadi semua bentuk ibadah kita persembahkan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengimani Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian yang keempat adalah iman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Yang tiga, ini bagian dari tauhid, ya kan? Tauhid itu terbagi menjadi 3. Tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tapi kalau untuk keimanan kepada Allah tambah 1, iman dengan wujudnya dulu. Sebelum antum mengimani yang ketiganya ini. Harus iman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu. Jelas ini para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid itu pembahasannya memang seputar iman kepada Allah. Kalau akidah ya yang disebut dengan al-aqidah al-islamiyah atau aqidah ahli sunnati wal jamaah atau mu'taqadu ya mu'taqadu as-salafis saleh, itu pembahasannya adalah dari iman kepada malaikat sampai hari akhir sampai takdir. Itu pembahasan apa? Akidah. Terkadang ulama juga memasukkan pembahasan akidah itu pembahasan iman kepada Allah juga. Karena memang akidah itu dasarnya adalah rukun iman yang ke-6, itu dasar akidah. Rukun iman yang ke-6. Tapi kalau pembahasan tauhid itu hanya berputar pada pembahasan tentang iman kepada Allah saja, itu tauhid. Jadi ibaratnya pembahasan akidah itu lingkaran besarnya, lingkaran kecilnya adalah pembahasan tentang tauhid, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala saja, disendirikan. Wa dalilu, adapun dalilnya. Dalilnya banyak sekali tentang iman ini. Di antara dalilnya adalah ala hadil arkani, atas rukun-rukun as-sittati yang 6 ini, qauluhu ta'ala, firman Allah taala dalam surah Al-Baqarah al-ayah as-sabi'atu was-sab'una wal mi'ah, ayat 177. Dan para ustaz besok kalau membaca ayatnya dibaca dalam bahasa Arab. As-sabi'atu was-sab'una wal mi'atu, 177. Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Laisal birra, tidaklah yang dimaksudkan dengan kebajikan, antuwallu, kalian hadapkan, wujuhakum, wajah-wajah kalian, kibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, akan tapi yang dimaksudkan dengan kebajikan itu adalah man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, beriman dengan hari akhir, wal malaikati, beriman dengan malaikat-malaikat, wal kitabi, beriman dengan kitab, wan nabiyyin, dan beriman dengan para nabi. Kalau dalam hadis disebutkan para rasul, kalau dalam ayat disebutkan para nabi. Ini untuk mengisyaratkan bahwasanya iman itu bukan hanya kepada sebagian utusan Allah yang disebut dengan rasul, tapi semuanya, para nabi semuanya. Walaupun nabi-nabi tersebut tidak diangkat sebagai rasul, tetap harus diimani. Tapi isyarat dari hadis menunjukkan supaya kita setidaknya mengimani rasul-rasulnya. Mengimani rasul-rasulnya. Tentang keimanan kepada kitab-kitabnya Allah, kitab Allah itu ada yang disebutkan namanya dan ada yang tidak disebutkan namanya. Semuanya kita imani, baik yang disebutkan namanya maupun yang tidak disebutkan namanya. Kitab Allah yang disebutkan namanya diantaranya apa? Suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Jadi Musa itu mendapatkan 2. Pertama suhuf itu hanya lembaran-lembaran. Setelah itu Taurat yang tebal. Kemudian Taurat diberikan kepada Musa, Az-Zabur diberikan kepada Dawud, Al-Injil diberikan kepada Isa, dan Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran tidak dijamin oleh Allah dijaga kemurniannya. Yang ada jaminan dijaga kemurniannya itu hanya Al-Quranul Karim.
Mana dalilnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran sebagai kitab peringatan, dan sungguhnya kami pula yang akan selalu menjaganya. Jadi Allah mengatakan lahafizun, benar-benar akan menjaganya. Ada kata-kata lahafizun dan menggunakan isim apa? Fa'il di sini. Itu artinya selalu menjaga Allah. Tidak akan sekalipun Al-Quran ini disia-siakan. Adapun kitab-kitab yang terdahulu, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, sudah mengalami apa? 4. Yang pertama, az-ziyadah, tambahan. Yang kedua, an-naqs, pengurangan. Yang ketiga, at-taghyir, perubahan. Yang keempat, at-tabdil, penggantian. Jadi mengalami apa? Penambahan, pengurangan, perubahan, dan penggantian. Itu kitab-kitab Allah. Dalam bahasa kerennya, bahasanya kaum intelektual mengalami distorsi. Nah, distorsi. Kalau dalam bahasa agama sudah mengalami tahrif. Kitab yang dikatakan al-kutub al-muharrafah, kitab yang sudah didistorsi, sudah mengalami apa? 4 hal tadi. Diacak-acak sudah. Baik. Makanya kalau kita membaca kitab-kitab terdahulu, di sana ada banyak pertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lain. Kalau kita Al-Quran ayat ya, satu pasal dengan pasal yang lain itu ada apa? Kontradiksi, tanakut namanya. Ada tanakut. Dan alhamdulillah, anak dimudahkan Allah untuk mempelajari al-adyan wal firaq ketika anak kuliah di Makkah, mempelajari tentang apa? Agama-agama dan kelompok-kelompok sesat di dunia. Semua agama kita pelajari. Dan ini pelajaran paling sulit. Jadi perkuliahan mata kuliah yang paling sulit itu adalah tentang al-adyan, agama-agama di dunia, wal firaq. Kita harus menghafal kesesatan, bayangkan. Kalau menghafal kebenaran mudah ya, menghafal kesesatan ini susahnya. Dan kitabnya itu ya 1 semester sekian ya. Jadi 2 segini. Antum bisa lihat di rumah Hana, tebal segini. Ini dipelajari setahun, 1 semester sekian. 2 semester 2. Tapi alhamdulillah dengan kita belajar itu kita memiliki apa? Wawasan tentang apa? Agama-agama di dunia. Sehingga ketika kita menjelaskan tentang Islam ini, kita bisa menjelaskan dengan apa? Dengan bijak, dan mereka bisa menerima. Kenapa? Karena kita memakai analognya mereka, logikanya mereka. Ya. Jadi kita giring mereka kepada pemahaman yang benar, memakai logikanya mereka. Paham tidak? Kita giring kepada pemahaman yang benar, memakai logikanya mereka. Sekarang kita pikirkan ya. Kitab yang murni mungkin apa tidak di dalamnya ada tanakut, pertentangan? Tidak mungkin, itu logika. Kalau satu pasal dengan pasal yang saling berbenturan, bahkan bukan satu pasal dengan pasal yang lain, terkadang 5 pasal saling berbenturan. Yang satu menyuruh sholat subuh misalnya 3 rakaat, satunya 2 rakaat, 4 rakaat, ini berarti tanakut. Kalau Al-Quran tidak ada tanakut, satu pun tidak ada, karena memang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala terbebas dari campur tangan manusia. Ini keistimewaannya, dan kita harus bangga dengan Al-Quran. Tapi sayangnya kaum muslimin tidak mau mempelajari Al-Quran. Tapi alhamdulillah ya, kita yang kenal sunnah ini ya, kenal dakwah sunnah ini alhamdulillah. Orang-orang ya, mohon maaf ini, itu kalau baca, kemudian di situ ada ayat Al-Quran itu dilewati, betul nggak? Kalau kita kan kita baca semuanya kitab itu. Atau dengarkan ceramahnya orang-orang umum, hampir jarang menyebut ayat, jarang menyebut hadis. Ceramah itu seperti penyiar televisi menyiarkan berita, ya nggak ceramahnya. Bahkan lawakannya, guyonannya lebih banyak daripada apa yang seharusnya disampaikan, itu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wadalilul qadari, dalil tentang takdir adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar
Al-ayah at-tasi'atu wal arba'un 49 ayatnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami kulla syai'in terhadap segala sesuatu, khalaqnahu kami ciptakan segala sesuatu itu biqadar, dengan adanya ukuran dan ketentuan, takdir. Segala sesuatu itu ada takdirnya, ada kadarnya. Saya tanya para ustadz yang ngerti nahu, kenapa ini dibaca kok bukan dibaca kullu syai'in? Kenapa dibaca kulla syai'in? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kenapa dibaca kulla syai'in? Siapa yang tahu? Hah? Isimnya inna. Aduh. Ini perlu murojaah nahunya. Di situ ada inna, nunnya panjang. Inna pendek itu adalah harfun nasbi, ya, huruf yang menasabkan. Kemudian itu sebenarnya ada nahnunya. Asalnya inna nahnu begitu. Ya. Tapi dipanjangkan itu menunjukkan ada apa? Ada isimnya di situ. Berarti sebagai apa ini? Kulla syai'in, bukan isimnya inna. Hah? Sebagai apa ini? Bukan. Ayo ahli nahu, ha? Padahal. Hah? Hah? Kenapa? Taukid? Bukan. Apa? Apa? Maf'ul mutlak. Bukan, mau mutlak enggak seperti itu. Maf'ul bi. Betul. Siapa tadi yang ngucapkan maf'ul bi? Antum ya? Nah, maf'ul bi. Tapi muqaddam. Nah, maf'ul bi yang muqaddam. Jadi maf'ul bi yang diletakkan sebelum fiilnya. Mana fiilnya? Khalaqna. Asalnya begini. Inna khalaqna kulla syai'in asalnya. Biqadar. Ini asalnya. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Asalnya begitu. Kalau kita takdirkan ini. Tapi diletakkan di depan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Tayyib. Kemudian martabat yang berikutnya, man yaqra, ya Ustaz. Man yaqra? Al-martabatu ats-tsalitsah. Fadhal. Antum bisa baca dengan cepat enggak? Tapi bacaannya bagus ya. Al-martabatu ats-tsalitsatu al-ihsanu ruknun wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Wad dalilu qawluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Suratul Nahl al-ayatu ats-tsaminatu wal 'ishruna wal mi'atu. Wa qawluhu ta'ala wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim. Suratul Syu'ara al-ayah as-sabi'ata 'asyara wal mi'atan ila al-ishrina wal mi'ataini. Wa qawluhu ta'ala wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'lamuna min 'amalin illa min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan id tufiduna fihi. Surah Yunus al-ayatul ula wa sittun. Wa dalilu minas sunnati hadithu Jibril. Aywa, ana al-ayatu al-hadiyatu wa sittun. Al-ayatul al-hadiyatu wa sittun. Nah, 61 caranya begitu. Wa dalilu minas sunnati hadithu Jibril al-mashhur an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi
ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال اصدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم Baik, syukran, barakallahu fiik. Masya Allah. Al-an yaqul al-muallif al-musannif rahimahullahu ta'ala al-martabatu tsalitsatu, tingkatan yang ketiga, yaitu al-ihsanu, al-ihsan. Ini yang terakhir ya, yang paling tingginya. Dia hanya memiliki ruknun wahidun, satu rukun. Wahwa, walaupun di sana ada ulama yang mengatakan rukunnya ihsan itu dua. Tapi sebagian ulama dua ini jadikan satu, jadi menjadi satu rukun. Anta budallaha, kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ka'annaka, seakan-akan kamu tarahu, melihatnya. Fa in lam takun tarahu, maka jika kamu tidak melihatnya, fa innahu, maka sesungguhnya dia Allah yaraka, melihatmu atau maha melihatmu. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl al-ayah ats-tsaminatu wal 'ishruna wal mi'ah, innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang mereka itu muhsinun, selalu berbuat ihsan. Jadi Allah itu selalu bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Masya Allah. Jadi orang yang bertakwa itu selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu dalam al-ma'iyahnya memiliki dua, al-ma'iyah al-amah dan al-ma'iyah al-khassah, kebersamaan secara umum dan kebersamaan secara khusus. Ma'iyah amah itu apa? Allah itu melihat kita, Allah itu mendengar kita, ilmunya Allah meliputi kita, kekuasaannya Allah meliputi kita. Itu ma'iyah secara umum. Ma'iyah secara khusus, Allah menolong orang-orang yang beriman, Allah memperhatikan mereka, Allah tidak meninggalkan dan melantarkan mereka. Ini ma'iyah secara khusus, kebersamaan Allah secara khusus. Secara umum semua dibersamai oleh Allah, tapi kebersamaannya bukan kebersamaan zat, ini kesesatan. Tapi kebersamaan apa? Ilmunya, penglihatan dan pendengarannya dan pengawasannya. Adapun zatnya Allah tetap mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arasnya. Dan itu tidak bertentangan antara sifatu uluwillah, sifat kemahatinggian Allah, dengan ma'iyatullah, dengan kebersamaannya Allah. Kita beri contoh. Ada orang Arab itu mengatakan, dan ini banyak digunakan di dalam contoh-contoh dalam ilmu nahwu, sirtu wal qamara ma'ana. Sirtu, aku berjalan, wal qamara, dan bulan, ma'ana, bersama kami. Atau sirna, kami berjalan, wal qamara ma'ana, dan bulan bersama kami. Kebersamaan bulan itu apakah bulan dekat dengan kita? Maksudnya apa? Zatnya bulan dengan zat kita, dengan tubuh kita itu dekat? Tidak. Jelas? Bulan tetap ada di langit. Tapi ketika kita berjalan seakan-akan disertai oleh bulan.
Begitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu contoh orang Arab mengatakan demikian sejak zaman jahiliyah itu. Sering dibuat untuk contoh-contoh apa? Untuk contoh-contoh apa? Dalam ilmu nahwu. Tapi itu sebenarnya adalah penjelasan dari para ulama bahwa jika sesama makhluk saja bisa bersama walaupun zatnya tidak menempel atau zatnya tidak bersama, apalagi antara Allah dengan makhluknya yang Allah Maha berkuasa untuk melakukan apapun yang Dia kehendaki. Maka akidah wihdatul wujud dan akidah al-hululiyah adalah akidah yang sesat, yang mengatakan bahwa Allah menitis kepada makhluknya atau Allah menjelma menjadi makhluk. Ini semuanya sesat. Jadi kata kelompok sesat wihdatul wujud, semua yang ada di alam ini jelmaan Allah. Ini wihdatul wujud. Dan saya bisa menyebutkan pada antum, tapi tunggu nanti dimatikan dulu karena ini termasuk pembahasan yang agak berat. Yaitu ada tokoh agama di Kediri ini yang dielulukan karena gelarnya berakidah wihdatul wujud. Dan dia sudah ceramah di mana-mana. Akidahnya apa? Wihdatul wujud. Nggak usah, nanti saja tanya sendiri mereka. Kalau akidah al-hululiyah seperti Siti Jenar, nggak usah tambah Syekh. Dan al-Hallaj, kalau di Arab al-Hallaj, itu sudah dihukum pancung al-Hallaj. Karena meyakini Allah menitis masuk ke dalam tubuhnya. Sebenarnya akidah al-hululiyah ini akidahnya kaum Nasrani, yang mereka mengatakan ya unsur lahud, ini saya pelajari ini. Unsur lahud masuk ke dalam unsur nasut. Lahud itu Allah, nasut itu Isa. Sehingga Isa menjadi anak Allah karena dimasuki Allah. Dirasuki Allah. Bukan dimasuki, dirasuki Allah. Jadi Isa kerasukan Allah, bukan kerasukan jin ya. Kerasukan Allah. Nah, ini antum pelajari, antum supaya tahu. Kenapa Isa dijadikan anak Tuhan ya? Karena itu. Mereka meyakini adanya apa? Hululiyah dalam diri Isa. Jadi Allah menitis pada tubuhnya Isa. Nah itu. Ini salah paham tentang agama. Kemudian Allah berfirman, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi dalam surah Asy-Syu'ara al-ayah as-sabi'ata asyarata wal mi'atani ila al-ishrina wal mi'atain. Allah mengatakan, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kamu wahai Muhammad kepada Zat yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Alladzi yaraka, Zat yang Maha melihatmu hina takum, ketika kamu berdiri salat. Wa taqallubaka, dan gerak-gerikmu fis sajidin, di tengah-tengah orang yang sujud, bersama orang-orang yang sujud. Innahu, sesungguhnya Dia, huwas samiul alim, Dia adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mana dalilnya ihsan? Alladzi yaraka hina takum. Allah melihat ketika kamu berdiri, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi dalam surat apa itu? Yunus al-ayah al-hadiyatu wasittun. Cara bacanya 61, jangan al-ula wasittun. Al-hadiyatu wasittun. Jadi begini. Ayat itu kalau pertama baru al-ayatul ula. Tapi kalau 21 jangan dikatakan al-ayah al-ula wal isrun, salah. Tapi al-hadiyatu wal isrun. Itu caranya. Ini kalau kita belajar tentang apa? Al-adat wal ma'dud dan al-adat secara umum, ada adat yang namanya al-adat at-tartibi. Adat tartibi seperti itu. Al-ula, al-thaniyatu, al-thalithatu, al-asiratu, al-hadiyata asyarah, sampai al-isrun, sampai al-hadiyatu wal isrun, dan seterusnya. Kalau tambahi alif lam itu bermakna urutan yang ke. Kalau tanpa alif lam itu adat biasa, angka biasa. Seperti misalnya mi'atun 100. Kalau al-mi'atu yang ke 100. Alfun 1000. Al-alfu yang ke 1000. Wahidun 1. Al-awwalu yang pertama. Begitu ya. Allah berfirman, wa ma takunu fi sya'nin,
dan apapun yang kamu dalam urusan, wa ma tatlu minhu min Quran, dan apa saja yang kamu baca darinya dari Al-Quran, wa la ta'maluna min amal, dan apa yang kalian kerjakan dari amalan, illa kecuali kunna alaikum syuhuda, kami atas kalian syuhuda, maha menyaksikan. Mana apa namanya syahidnya? Kunna alaikum syuhuda. Itufiduna fih, ketika kalian melakukannya. Itu kata Syekh Shalih Fauzan, itufiduna fih maknanya adalah tubashirunahu wa ta'malunahu. Ketika kalian melakukannya. Wa dalilu minas sunnah, adapun dalil dari sunnah, dalil ihsan ya maksudnya dari sunnah adalah hadithu Jibril, hadisnya Jibril. Al-masyhuru. Kenapa dibaca al-masyhur? Kok enggak al-masyhuri? Al-masyhuru sebagai apa ini? Na'at dari hadis. Hadithu Jibril al-masyhuru. Yang masyhur itu hadisnya, bukan Jibrilnya ya. Hadis Jibril yang terkenal. Jadi dikenal dengan hadis Jibril karena di situ ada kisahnya Jibril yang datang menemui Nabi dalam bentuk manusia yang bersih badannya, putih pakaiannya, rambutnya hitam. An Umar ibn al-Khattabi, hadisnya dari Umar bin Khattab. Kalau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu dari sahabat Umar bin Khattab. Antum tak kasih tahu. Ini riwayat Imam Muslim ini. Kalau yang diriwayatkan Imam Bukhari itu dari sahabat Abu Hurairah. Nah, jadi hadis ini bukan hanya diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Umar, tapi juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Jadi di sini terkadang yang disebutkan riwayat yang lain, yang di sini disebutkan riwayatnya Imam Muslim ini. Qala Umar berkata, bainama nahnu julusun, ketika kami sedang duduk-duduk. Bainama ketika nahnu kami julusun sedang duduk-duduk indan Nabi, di sisi Nabi. Jadi jalisun jamaknya julusun. Itu apa namanya? Isim fa'il. Isim fa'il itu bermakna fi'il mudhari, ikhwan. Jadi misalnya ana naimun, saya sedang tidur gitu. Nah, tapi kalau nimtu, saya sudah tidur. Anamu, saya sedang tidur. Misalnya hinama ittasalta bi ana naimun. Apa artinya? Ketika kamu menelponku, aku sedang tidur. Nah, itu. Walaupun boleh diartikan aku tidur saja ya, tapi biasanya diartikan dengan fi'il mudhari. Indan Nabi, di sisi Nabi. Ittola'a, ketika tola'a muncul atau datang alaina menemui kami rajulun, seorang laki-laki. Jadi rajulun seorang laki-laki, syadidu bayadith thiyabi, sangat putih pakaian-pakaiannya. Syadidu sangat, bayadi putih, thiyabi pakaian-pakaiannya. Jadi pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadis sya'ari, sangat hitam rambutnya, menunjukkan laki-laki ini bersih penampilannya bersih. Dan ini juga ilmu yang disebutkan oleh guru-guru saya. Seorang penuntut ilmu itu harus ketika dia belajar itu harus penampilannya bersih. Jadi tidak boleh baru main sepak bola, pakai kaos Maradona, rambutnya acak-acakan, keringatnya dileweran, bercucuran, kemudian langsung belajar, mandi dulu, gosok gigi dulu. Dan ulama-ulama begitu. Saya kalau belajar dengan para ulama Saudi, masya Allah, saya cium tangannya atau saya cium keningnya. Kalau Saudi senangnya cium kening, itu baunya wangi sekali. Wangi ulama-ulama, masya Allah, bersih gitu, senang gitu. Jadi muridnya tuh senang, ya, senang. Maka antum harus begitu ya. Jibril ini datang kepada Nabi. Jibril ini datang untuk belajar sekaligus apa mengajar. Iya kan? Belajar dan mengajar. Belajar karena beliau sebagai penanya, mengajar karena beliau ingin mengajarkan hal itu kepada siapa? Para sahabat. Penampilannya bagaimana? Bersih. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Ya. Kemudian dikatakan di situ, la yura, tidak terlihat alaihi atasnya, padanya atharus safari, bekas perjalanan jauh.
Sebab kalau seorang itu baru berjalan jauh di zaman itu pasti penuh dengan debu dan rambutnya pasti acak-acakan dan pakaiannya tidak lagi putih bersih, ya kan? Penuh dengan kotoran. Wala ya'rifuhu minna ahadun, namun tidak mengenalinya minna dari kami ahadun seorang pun. Kalau bukan orang yang safar jauh, mestinya orang Madinah situ. Dan antum tahu, kota Madinah di zaman Nabi itu Masjid Nabawi sekarang. Ini kata guru-guru saya. Jadi guru-guru saya di Mekah ketika kami 2008 itu diajak pertama kali ke kota Madinah, berlibur kota Madinah itu, Masjid Nabawi yang sekarang yang menampung 2 juta jamaah itulah kota Madinah di zaman Rasulullah. Lah masjidnya Rasulullah di zaman Rasulullah itu yang berkarpet hijau pupus yang dikatakan apa? Sekarang Raudhah, itu masjidnya Rasulullah dulu. Raudhah itu masjid Rasulullah di zaman dahulu. Jadi kalau antum sholat di Raudhah itu sholat di masjidnya Rasulullah di zaman dahulu, bukan masjid yang perlu perluasan. Paham tidak? Itu rebutan itu di situ. Tapi usahakan untuk bisa kalau di sana. Karena doakan mudah-mudahan antum diberi oleh Allah kemudahan untuk ke sana. Ya. Nah, Masjid Nabawi itu kota Madinah di zaman lalu. Karena sudah berkali-kali sama jamaah itu keliling-keliling, lelah. Memang kota Madinah zaman dulu itu lelah sekali mengelilingi mengelilingi Masjid Nabawi itu. Karena daya tampungnya 2 juta orang. Antum ketemu masjid di Indonesia daya tampungnya 2 juta orang? Tidak ada. Masjidil Haram itu daya tampungnya hanya 750.000 orang. Sekarang diperluas menjadi 1,5. Dulu sebelum diperluas itu hanya 750.000 orang. Masjid terbesar di dunia hanya 750.000. Ternyata diperbesar lagi di Madinah menjadi 2 juta. Jadi Masjid Madinah itu masjid terbesar di dunia. Tidak ada yang mengalahkan. Ya. Halaman masjid yang terbesar di dunia aja tidak bisa mengalahkan besarnya Masjid Nabawi, apalagi halamannya Masjid Nabawi. Ya, jelas? Ya kapan-kapan cerita lagi insyaallah. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki itu duduk ilan Nabi, menghampiri Nabi. Jadi duduk mendekat kepada Nabi. Jalasa ila itu apa? Duduk menghampiri. Bukan duduknya menjauh, duduk mendekat. Itu. Fa'asnada, maka dia menyandarkan rukbataihi, kedua lututnya, ila rukbataihi, kepada kedua lututnya Nabi. Jadi ditempelkan begini kedua lututnya. Wa wadoa, dan dia meletakkan kaffaihi, kedua tapak tangannya, ini kaf namanya. Kaf ini. Nah, dua tapak tangannya ala, pada atau di atas fakhidaihi, ini ada dua makna. Di atas dua pahanya dia sendiri, mana yang kedua? Di atas kedua pahanya Rasulullah. Di dalam hadis yang satu, di atas kedua pahanya dia sendiri. Di riwayat yang lain, di atas kedua pahanya Rasulullah. Dan dua-duanya bisa jadi terjadi. Pertama di atas pahanya sendiri, kemudian ketika Rasulullah menjawab, di atas pahanya Rasulullah. Bisa jadi begitu. Jadi ini adab. Jadi adabnya penuntut ilmu itu bukan menjauh dari guru. Tapi sekarang ini kalau kita belajar kan mesti menjauh dari guru. Adabnya penuntut ilmu dekat dengan apa? Guru. Itu adab penuntut ilmu. Karena kalau di Saudi, kawan, karena di sininya saya. Di sininya saya. Di sini koriknya, di sini. Kalau saya jadi koriknya, biasanya saya dekat sekali berjajar dengan saya. Hampir dekat. Jadi belajar itu hendaknya apa? Mendekat. Besok-besok mendekat. Di sini harus dekat. Jadi jangan dikosongkan. Seton nanti di sini ya. Jadi mendekat. Kalau antum mau belajar dengan para ulama di Saudi itu tidak ada. Ini luang tidak ada, ini penuh ini, semua sampai belakangnya saya ini, di sini tuh ada orang ini. Karena nanti biasanya kalau ikhwan-ikhwan yang terutama dari luar negeri itu berebut ingin mencium sahnya, baik mencium keningnya maupun mencium tangannya. Tapi biasanya ulama Saudi nggak mau dicium tangan, maunya dicium keningnya. Kecuali ulama-ulama Syafi'iyah di sana yang mau dicium tangannya. Tapi kalau antum menunduk itu dimarahi biasanya. Tidak boleh menunduk, tapi disuruh mengambil tangannya untuk dicium, bukan menundukkan badan atau membungkukkan badan. Waqala, lantas Jibril berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Boleh Jibril mengatakan demikian? Boleh. Kalau kita tidak boleh, kita hanya boleh mengatakan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Begitulah para sahabat, ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Bahkan istri-istri Nabi itu kalau memanggil Rasulullah itu bukan ya zauji, wahai suamiku, tidak. Apalagi ya Muhammad, tidak ada. Tapi ya Rasulullah. Antum lihat di hadis-hadis ya Rasulullah. Jadi memanggil dengan apa?
lakop kehormatan Nabi ya Rasulullah. Bagus ini. Dan saya punya kiai yang istrinya kalau memanggil itu Pak Yai gitu, manggil suaminya Pak Kiai misalnya. Jadi bukan manggil dengan panggilan namanya Suron Yusron, bukan gitu. Bukan gitu. Gak sopan belas ini. Jadi memanggilnya itu dengan apa? Panggilan kehormatan. Makanya anak di sini lihat, antum, anak mencontoh para ulama. Walaupun antum di antara antum itu nyeluknya biasa, sabu-sabu, saya tidak mau manggil itu. Kalau dia memang ustaz, saya panggil ustaz. Kenapa? Saya di Saudi itu sama oleh guru-guru saya, para syekh itu, kalau manggil tidak pernah Muhammad Yusron. Ya Syekh Muhammad Iqra. Jadi dipanggil Syekh Muhammad. Jadi ulama-ulama Saudi dengan kita sangat menghormati karena tahu saya di sana dai, saya mengajar orang Indonesia, saya mengajar orang Yaman, Maroko, orang Mesir, mereka mengambil saya Syekh, Masya Allah. Sampai saya malu. Kalau saya kan pinter agama lah, kita nggak begitu pinter panggil saya. Tapi begitulah ulama menghargai apa namanya kedudukan kita. Makanya saya manggil antum ustaz, antum nggak usah kecil hati, ya kan? Itu maksudnya nggak apa-apa. Masuk walaupun masih muda, saya panggil ustaz, memang antum ustaz. Cuma antum ustaznya kan bertingkat-tingkat. Ada yang ngajar TK, ada ustaz ngajar SD, ada ustaz ngajar SMP, ada yang mengajar apa SMA, ada yang mengajar perguruan tinggi, ya bertingkat-tingkat ya. Guru kan begitu juga, ada yang mengajar TK dan sampai perguruan tinggi ya. Baik. Maka dia mengatakan, saya cepatkan ya, biar cepat selesai. Ya Muhammadu wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Qal, Nabi menjawab, antas syahadu an la ilaha illallah. Kamu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholata, dan kamu mendirikan salat. Kenapa dibaca wa tuqima? Kok tidak wa tuqimu? Aqama yuqimu. Kenapa dibaca wa tuqima? Kenapa mansub di sini fi'il mudhari'nya? Karena ataf kepada antasyhada. Nah itu harus tahu. Jadi antum mulai dari sekarang ikhwan, khususnya para ustadz, kalau baca kitab tidak boleh acak-acakan atau asal-asalan. Harus membaca dengan apa? Apa namanya? Ta'anni. Hati-hati. Ya, ma'al mura'ah, dengan memperhatikan. Gitu. Jadi kalau antum tidak tahu nanti ya, misalnya antum baca kitab tidak tahu, antum boleh tanya ustadz yang mengajar antum, atau ketika ketemu ustadz, saya baca kitab ini saya belum paham ini dibaca apa ini? Mansub, marfu atau majrur atau majzum, saya tidak paham, tanya nggak apa-apa. Dan ustadz yang ditanya jika tidak memahami, jangan apa namanya, jangan apa segan untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ya, itu nggak apa-apa, namanya tidak tahu katakan apa, la adri. Dan ucapan la adri itu nisful ilmi, bukan merendahkan jabatan atau kedudukan kita. Nisful ilmi. Wa tuqimas sholata, dan kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan kamu membayar, menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan kamu puasa Ramadan. Wa tahujjal baita, dan Ramadan itu isim yang ghairu munsharif, tidak boleh ditanwin. Makanya bacanya Ramadhana. Kalau tidak ada apa-apa di depannya dia Ramadhanu. Jadi bulan-bulan dalam Islam itu ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Pertama bulan dalam Islam apa? Yang betul al-muharramu. Itu yang betul, yang sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis. Tapi boleh antum baca muharramun dengan tanwin. Walaupun dengan tanwin tetap dia mu'arraf, dia tetap ma'rifah dia. Karena semua bulan itu ma'rifah sebenarnya ya, semua bulan ma'rifah. Walaupun dia bertanwin. Sama dengan hasanun nama. Itu kalau sudah menjadi nama dia ma'rifah. Kalau belum menjadi namanya isim belum ma'rifah, hasanun itu ya. Kalau sudah menjadi nama orang sudah ma'rifah. Kalau ditambahi al-hasan boleh. Lebih kuat lagi ya, boleh, lebih kuat lagi. Jadi al-muharram, yang kedua apa al-muharramu? Sofarun, kemudian Rabiul awwalu, Rabiu al-awwalu, Rabiu al-thani atau al-akhiru, Jumada al-ula, Jumada al-thani atau al-akhiratu. Terus Rajabun, Sya'banu, gak boleh nun, Sya'banu. Terus Ramadhanu, terus Syawalun, lun ya. Dzulqa'dati dan Dzulhijjati. Baik, kita lanjutkan. Wa tahujjal baita, kamu berhaji. Tahujjah itu artinya kamu menuju al-baita, rumah Allah itu Ka'bah. Ini stata'ta, jika kamu bisa atau mampu, ilaihi kepadanya sabilan, jalannya.
Qala sodakta. Maka laki-laki itu menjawab, yaitu Jibril, sodakta, kamu benar wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu, maka kami takjub dengannya, takjub kepadanya. Kami ini siapa? Para sahabat, kata Umar. Yas'aluhu, dia yang bertanya kepada Nabi, wa yusaddiquhu, namun dia yang membenarkan Nabi. Bertanya tapi membenarkan, ini berarti tahu ini dia ya. Qala fa-akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Qal antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala fa akhbirni atau akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Anta'budallaha, kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ka'annaka, seolah-olah kamu, seakan-akan kamu tarahu, melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, sungguhnya dia maha melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis saati, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha, tidaklah yang ditanya tentang kiamat, anha, tentangnya, bi'a'lama, lebih tahu, minas sa'ili, daripada penanya. Jadi saya Muhammad yang ditanya tidak lebih tahu daripada kamu yang bertanya. Sama-sama tidak tahunya. Ya, maka qala akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Amaratun maknanya alamatun, sama dengan asratun, asrat itu tanda-tanda. Kabarkan tentang tanda-tanda kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha, jika budak wanita melahirkan rabbataha, tuan putrinya. Antalida, jika melahirkan, al-amatu, budak wanita, rabbataha, tuan putrinya. Jadi kalau ada budak wanita melahirkan tuan putrinya, maka ini tanda-tanda kiamat. Ini tanda apa ini? Kecil atau besar? Kecil semuanya. Yang disebutkan di sini semua tanda kecil. Ini adalah ada dua makna, dua pertanda. Pertama, banyaknya penaklukan, sehingga banyak wanita-wanita menjadi budak, yang wanita ini nanti ketika dimiliki oleh mujahid, pejuang kaum muslimin, punya anak dari mujahid ini. Mujahidnya bukan hur, merdeka, yang ini budak. Maka nanti akan melahirkan, kalau anaknya perempuan, tuan putri bagi ibunya, karena dia merdeka. Anaknya seorang merdeka itu merdeka, tapi ibunya masih budak. Kalau nanti oleh laki-laki ini dimerdekakan, baru merdeka, atau oleh anaknya dimerdekakan, baru dia merdeka. Paham ya? Dan memerdekakan budak ini amalan yang bisa menandingi kebaikan orang tua kita kepada kita. Seorang anak tidak bisa membahas kebaikan orang tuanya kecuali dia mendapati orang tuanya menjadi budak, kemudian dia beli dan dia bebaskan orang tuanya. Baru dia bisa menyamai kebaikan orang tuanya selama dia dididik dan dibesarkan oleh orang tuanya. Yang kedua, makna kedua adalah banyaknya ukukul walidain. Anak menjadi apa? Tuan putri atau tuan bagi ibunya. Ini pertanda banyaknya apa? Durhaka kepada orang tua. Banyak tidak ini? Anak-anak menyuruh orang tuanya seperti menyuruh apa? Pembantunya. Ya. Ini pertanda banyaknya apa? Ukukul walidain. Jadi di akhir zaman itu banyak penaklukan dan banyak terjadi apa? Ukukul walidain di akhir zaman. Yang kedua, wa antarul khufata, engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, al-urata, tidak menutup aurat, telanjang, al-alata, orang-orang yang fakir atau miskin, ri'a asy-syai, mereka menggembalakan asy-syai, kambing-kambing, yatatawaluna, namun mereka berlomba-lomba dalam meninggikan fil bunyani, dalam bangunan. Penggembala kambing tapi rumahnya apa? Jor-joran, apa jor-joran itu? Tinggi-tinggian. Bangun rumah tinggi-tinggian. Ini tanda-tanda kiamat. Tapi para ulama mengatakan membangun rumah tinggi itu tidak haram, tapi menjadi tanda kiamat. Sama dengan banyaknya wanita itu tidak haram, tapi menjadi tanda kiamat. Betul nggak? Wanita lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki, haram tidak? Ya tidak, itu takdirnya Allah. Tapi itu menjadi tanda-tanda kecil kiamat. Jadi tanda kiamat itu ada yang haram, ada yang tidak. Yang haram apa contohnya? Banyaknya pembunuhan itu haram ya. Ini haram. Qala, maka perawi berkata yaitu Umar, famado, maka berlalulah dia, falabithna, maka kami menetap malian sebentar. Kami menetap sebentar, kami diam sebentar. Faqala, maka tiba-tiba Nabi berkata,
Ya Umaru, wahai Umar, atadruna, tahukah kalian manisailu, siapakah yang bertanya tadi? Qulna, kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi menjawab, hada Jibrilu, ini adalah Jibril, tadi itu adalah Jibril, atakum, dia mendatangi kalian, yu'allimukum, dia mengajarkan kepada kalian, amra dinikum, perkara agama kalian. Yu'allimukum amra dinukum. Saya tanya, yu'allimu fi'il madhi atau fi'il amar ini? Amar ya, fi'il amar ya kan? Yu'allimu fi'il apa ini? Madhi atau amar? Mudhari, asal mudhari. Kum dhamir. Dhamir apa ini? Munfasil atau mutasil? Mutasil, bukan munfasil, mutasil. Dan dia fi mahalli jarin apa fi mahalli raf'in? Fi mahalli nasbin. Apa? Maf'ulun bihi al-awwal. Amra maf'ulun bihi ats-tsani. Wa huwa mudhaf, dini mudhafun ilaih, wa huwa mudhaf, kum itu dhamir fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ini kalau rinciannya enak. Mudhaf ilaih gitu. Mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Banyak begitu. Jadi belajar agama antum apa? Usahakan ya, ustaz-ustaz ya, sampai antum tua tetap belajar bahasa Arab, harus tetap belajar bahasa Arab. Nikmat itu. Dan antum harus punya niatan, ya punya niatan belajar keluar negeri. Usahakan Ikhwan, punya target, anak nanti usia 30 mau keluar negeri. Jual rumahnya pergi keluar negeri. Nanti beli lagi rumahnya. Anak loh Ikhwan, setiap anak itu ke Saudi itu miskin, pulang ya alhamdulillah balik lagi. Berangkat miskin lagi, pulang balik lagi. Bagaimana tidak miskin, semua tak jual. Pergi itu tak jual. Kemudian pulang beli lagi. Dan subhanallah ya, setiap kali anak pergi ke Saudi kemudian pulang itu, rezeki saya lebih banyak daripada sebelum berangkat. Bahkan jadwal saya lebih banyak lagi. Jadi kalau saya sekarang pengen jadwal saya penuh, saya harus pergi ke Saudi lagi, nanti saya pulang. Loh bener ini, karena ini kabar gembira buat antum. Kalau antum meninggalkan mengajar untuk belajar, Allah akan ganti rezeki antum lebih banyak. Tapi karena ini sudah kayaknya ya nanti mungkin sekali-kali lah ke Mesir 2 tahun pulang lagi, nunggu anak-anak agak besar. Perlu kita namanya rehlah. Karena para ulama dulu rohal itu apa? Banyak apa? Imam Bukhari berapa muridnya? 1028 guru. Berapa muridnya? Berapa gurunya syekhnya? 1028 syekh. Berarti beliau rohal, banyak apa? Pergi ke luar negeri untuk menuntut ilmu. 1000 lebih guru Imam Al-Bukhari, lebih guru syekh. Jadi nanti Pak Rifki nanti kalau putranya sudah agak besar, nanti pergi ke Yaman Pak, 4 tahun di sana. Istri diajak sana. Anak-anak yang gede-gede biar di sini atau bagaimana nanti atau pergi sana, nanti pulang lagi. Nggak usah takut miskin. Anak sudah berkali-kali begitu. Sebelum pergi semua tak jual, mobil anak jual. Anak pernah pergi ke Saudi itu 2 mobil anak jual, motor 1 anak jual, semua perabotan anak berikan orang. Pulang diganti oleh Allah lebih banyak. Ya. Belajar menuntut ilmu ya. Tapi kadang-kadang kita ini berpikir, oh dosa, sekarang cari pekerjaan susah ya. Nah, ini pikirannya dunia dok ini. Ya, bener ini, bener. Kalau pikiran dunia ya gitu. Tapi kalau pikiran akhirat, masya Allah, bener diganti. Ya minimal antum kesini lah, belajar kesini ini, insya Allah. Ya minimal belajar bisa. Kalau tidak ke Saudi Arabia, minimal di Indonesia ini tetap menuntut ilmu. Sebab saya mengamati beberapa dai atau ustadz, kalau sudah dipanggil ustadz tidak mau lagi belajar. Ini musibah. Ada rencana ya, Masya Allah. Nggak tahu kapan, mungkin nunggu anak-anak agak besar. Besok anak mau ke Mesir, entah di sana berapa tahun, kemudian ke Yaman berapa tahun, pulang gitu. Nikmat ya, belajar itu nikmat. Ya. Dan jangan takut kehilangan uang atau kehilangan harta. Nanti akan diganti oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti. Karena sudah pengalaman diganti oleh Allah. Dan gantinya itu kontan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Sudah ada niatan anaknya, insyaallah. Untuk tinggal di Mesir berapa tahun, itu tinggal di Yaman berapa tahun, nikmat itu. Sekarang yang di Mesir itu Ustaz Ihsan Munir, itu masalah rohal juga. Ustaz Ihsan Munir sekarang tinggal di negeri Mesir dulu ya, padahal sudah ustaz besar di Jakarta, di Mesir. Ada beberapa ustaz juga begitu. Ustaz Rikrik, tahu Rikrik?
mantan LDI Ustaz Rikrik, sekarang tinggal di Bandung kalau tidak salah. Beliau itu sampai belajar ke India, ke Pakistan, kemana-mana. Itu duitnya banyak nih. Jadi ke Madinah, pergi kemana-mana, belajar, nanti pulang, belajar lagi, pulang lagi gitu. Seperti para ulama dahulu. Dan beliau adalah salah satu ustadz Indonesia yang sanad kitabnya ada lebih dari 200 sanad kitab beliau. Karena alhamdulillah mungkin urutan ketiga di Indonesia sanad kitab saya. Antum belum ngambil sanad kitab dari saya. Karena dulu di Saudi rohal juga. Rohal itu apa? Sering ninggalin anak istri saya. Jadi saya tinggal 11 hari, berapa hari tak tinggal. Anak izin di kantor saya, izin tapi nunggu liburan kuliah libur, anak izin di kantor karena anak dai, izin anak pergi. Anak tinggal istri di rumah sendirian, padahal di Saudi loh. Tinggal kemana belajar. Alhamdulillah anak punya banyak sanad, punya banyak ijazah saya selama di Saudi. Rugi kita di Saudi tidak mau mencari ilmu, rugi ya rugi. Kalau di sini tempatnya mencari harta. Di sini kalau di Saudi tempatnya mencari ilmu. Demikian bisa sampaikan. Mohon maaf hari ini panjang sekali ya kajian saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.